Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Selesai sudah spekulasi soal masa depan Marcelo Brozovic. Gelandang Kroasia itu resmi menaikkan kontrak baru di Inter hingga 2026. Kepastian itu diumumkan Nerazzurri lewat situs resminya Rabu malam waktu Indonesia Barat. Situs Inter memajang foto Brozovic sedang memakai jas dan kemeja sambil menandatangani lembaran surat kontraknya. Brozovic masih akan lanjut di Inter hingga 4 tahun ke depan setelah sebelumnya cuma sampai musim panas ini. Brozovic mendapat kenaikan gaji hingga 6,5 juta euro atau setara 102 miliar rupiah per tahun dan ditambah bonus. Kontrak baru Brozovic ini jadi kabar baik untuk Inter dan fansnya. Dengan persoalan keuangan Inter yang belum pulih 100%, Brozovic bisa saja mencari klub yang lebih stabil. Tapi dia memutuskan untuk tetap berseragam biru hitam musim depan. Ini membuktikan kesetiaan pemain berjuluk Krokodil itu kepada Inter yang sudah diperkuatnya sejak Januari 2015. Saat itu Brozovic diboyong dari Dinamo Zagreb dengan harga 8 juta euro. Karir Marcelo Brozovic memang naik turun bersama Inter sebelum posisinya diubah jadi regista oleh Luciano Spalletti pada 2018. Setelah itu Brozovic jadi bagian tak terpisahkan dari Inter. Selama 7 tahun di Inter, Brozovic telah membuat 26 gol dan 35 assist dari 279 penampilan. Saya benar-benar sangat senang telah menandatangani perpanjangan kontrak ini dengan Inter karena saya sangat menginginkan ini dan klub tahu itu, kata Brozovic kepada Inter TV. Untuk tahun ketiga secara beruntun, Milan Skriniar dinobatkan sebagai Footballer of the Year Slovakia. Pada acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Slovakia, Skriniar dinobatkan sebagai Footballer of the Year, sama dengan gelar yang diterimanya tahun 2019 dan 2020. Pemain 27 tahun ini juga dianugerahi Fan Award yang dipilih oleh para pendukung yang memilih pemain yang paling mereka sukai selama tahun tertentu. Skriniar mengungkapkan kebanggaannya saat menerima penghargaan tersebut. Menang selalu terasa menyenangkan dan saya berterima kasih kepada mereka yang sudah memilih saya. Kami punya tim nasional yang hebat dan kami melakukan hal-hal yang bagus untuk sepak bola Slovakia. Seperti dilansir dari Football Italia. Sang pemain juga menyinggung masa kontraknya bersama Inter yang cuma tersisa setahun lagi. Namun bek 27 tahun itu percaya manajemen akan menyodorkan kontrak baru. Kontrak saya habis di 2023, tapi saya rasa saya akan bertahan lebih lama. Saya membayangkan para direktur klub senang dan ingin menawarkan saya kesepakatan baru, kata pemain asal Slovakia seperti dilansir Football Italia. Gelandang Chelsea dan timnas Italia Jorginho sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Serie A dan Inter adalah salah satu klub yang menarik untuknya. Ini menurut agennya Joao Santos yang berbicara tentang masa depan pemainnya di Tuttomercato Web dan menyebut Nerazzurri sebagai salah satu dari 5 klub di Serie A tempat ia berpotensi pindah. Bermain di Serie A adalah impian baginya dan hatinya tetap di sini, kata agen Joao Santos kepada Tuttomercato Web. Seperti yang terjadi hari ini, dia bisa bermain untuk 4 atau 5 klub, Inter, AC Milan, Juve, Roma, atau Napoli. Inter telah melakukan kontak dengan Lazio tentang kemungkinan perekrutan bek Francesco Acerbi dari Lazio di musim panas ini. Seperti yang dilaporkan Lazio News 24 yang melaporkan bahwa pemain berusia 34 tahun itu tampaknya akan meninggalkan Bianco Celesti pada akhir musim dan Nerazzurri adalah tujuan yang memungkinkan. Acerbi mengalami musim yang sulit di tim ibu kota dengan hubungan yang kurang harmonis dengan fans Lazio di bawah pelatih Maurizio Sarri yang berpotensi mendorongnya ke pintu keluar.
Sang bek bisa bersatu kembali dengan mantan pelatihnya Simone Inzaghi di Giuseppe Meazza, yang kabarnya merupakan tujuan yang paling mungkin baginya saat ini, meskipun kontraknya saat ini baru berakhir pada tahun 2025 nanti. Seperti yang dilaporkan Tuttosport, pelatih Inter Simone Inzaghi berharap ketiga pemain andalannya Lautaro Martinez, Stefan De Vrij dan Marcelo Brozovic bisa kembali berlatih penuh pada hari Senin depan. De Vrij dan Brozovic adalah di antara pemain yang tidak mendapat panggilan dari tim nasional mereka karena cedera. Jadi mereka akan tetap bersama skuad Nerazzurri selama jeda internasional ini. Kedua pemain saat ini masih berlatih secara individu untuk mendapatkan kembali kebugaran penuh setelah cedera dan berusaha kembali berlatih bersama anggota skuad lainnya pada hari Senin depan. Sementara itu, Martinez telah dikeluarkan dari skuad Argentina untuk kualifikasi Piala Dunia mereka karena ia dinyatakan positif COVID. Dan pemain berusia 24 tahun itu saat ini menjalani masa wajib isolasi diri. Sang striker akan kembali berlatih penuh bersama rekan satu timnya pada akhir pekan ini. Gelandang Inter Milan Nicolo Barella mengakui bahwa persaingan menuju tangga juara pada musim ini jauh lebih sulit ketimbang tahun sebelumnya. Namun Barella mengaku tidak mau menyerah dan masih yakin Nerazzurri masih memiliki peluang untuk menjadi yang terbaik. Dalam 2 bulan terakhir, performa Inter Milan mengalami penurunan yang sangat drastis. Jika pada paruh pertama musim mereka mampu menguasai tahta klasemen, kini mereka terpuruk di peringkat ketiga dan tertinggal 6 angka dari AC Milan yang berada di pucuk klasemen. Kondisi tersebut lantas membuat Milan diyakini banyak pihak memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi juara. Terlebih belakangan ini tim arahan Stefano Pioli tengah menunjukkan performa yang konsisten. Nicolo Barella yang mendapatkan penghargaan Serie A Top 11 dari Asosiasi Pesepak Bola Italia AIC, lantas memberikan pendapatnya terkait peluang Inter untuk mempertahankan gelar juara. Meski sulit, namun Barella mengaku yakin skuad La Beniamata bisa melakukannya. Target selanjutnya adalah lolos ke Piala Dunia dan bermain hingga akhir Scudetto. Musim ini lebih sulit, ada lebih banyak tim, tetapi kami adalah Inter dan harus mencoba sampai akhir, jelas Barella. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin kembali membahas masa depan Romelu Lukaku yang terus memimpikan kembali ke Inter. Saat diwawancara TMW Radio, Biasin mengungkapkan bahwa Lukaku telah mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada Marotta. Dia bahkan bersedia untuk mengurangi gajinya agar bisa kembali berseragam Nerazzurri. Namun Biasin menjelaskan bahwa dalam kasus ini operasinya terlalu rumit. Marotta sendiri sudah menjelaskan kepada Lukaku semua kesulitan operasi itu. Reuni tidak akan terjadi kecuali ada keajaiban di musim transfer mendatang. Wartawan Italia Sebastiano Vernazza percaya bahwa Paulo Dybala cocok untuk bergabung dengan Inter di musim panas jika dia berharap untuk membuat Juventus menyesal membiarkannya pergi. Seperti pada tulisannya di Gazzetta dello Sport, jurnalis tersebut menyarankan bahwa motivasi untuk membalas dendam pada Bianconeri dapat mendorongnya untuk bergabung dengan Nerazzurri. Pemain Argentina itu masih memiliki kualitas yang jelas untuk memainkan peran penting di tempat lain, dan jika dia bergabung dengan Nerazzurri, maka dia bisa mendapatkan kepercayaan yang tidak dia dapatkan dari klub yang telah dia bela selama 7 tahun terakhir. Dybala dan agennya akan memutuskan apa yang ingin mereka lakukan. Jika mereka dimotivasi oleh keinginan untuk kontrak besar, mereka akan mencari penawar tertinggi, tulis Vernazza di Gazzetta. Namun jika Dybala memiliki keinginan untuk membalas dendam kepada Juve, Inter adalah solusi yang ideal, lanjutnya.